baik. Sebelum kita baca ini, silakan berkeras untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar PAI. Sebelum kita belajar, Bapak akan menanyakan apa kabar anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bila anak Bapak menanyakan Bapak untuk absen sekarang, ya, Agil Saputra, Hadir Pak. anaknya, Hadir Pak. Aldini, Hadir Pak. Aurania, Pak. Dian, Fitri Ramadhani, Hadir Pak. Giri Lori, Hadir Pak. Hilda, Ilham, Hadir Pak. Noza, Hadir Pak. Rehan, Hadir Pak. Seci Gusni, Sesatri Sukarsi, Hadir Pak. Sinas, Hadir Pak. Senja, Hadir Pak. Gintia, Hadir Pak. Sandi. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tepuk semangat. Baik anak-anak Bapak, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya dengan tema dampak negatif ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Ya, sebelum kita masuk materi, Bapak akan menyampaikan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat mendiskusikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Kemudian setelah mengamati video, peserta didik dapat mengetahui bahwa ghibah dilarang oleh agama. 3. Melalui video ditampilkan, peserta didik dapat mengetahui bahwa tabayun sangat diperlukan dalam agama. Lanjut. Sebelum Bapak masuk kepada materi, Bapak ingin bertanya kepada anak Bapak di sini, apakah di sini pernah mendengar kata-kata ghibah? Pernah. Oke, siapa yang bisa menjelaskan apa itu ghibah? Sandi bisa? Ghibah adalah membicarakan kekurangan. Ya, termasuk ya, ghibah itu kita membicarakan kekurangan orang, ya, sesuatu yang tidak baik kita bicarakan, ya, dan itu kita bicarakan bukan di depan orang ya, kalau bahasa kita di belakangnya atau kita sering ngupat dia, itu namanya menggibah. Selanjutnya kata-kata yang kedua tabayun, ya, apa bahana Bapak di sini pernah mendengar apa itu tabayun? Ada sebagian pernah, ada sebagian belum. Ada bisa melihat apa itu tabayun? Iya, tabayun itu adalah mengklarifikasi ya. Misalnya ada berita di media sosial, di YouTube, di Facebook, di WA kita ada video yang di-share orang, maka jangan langsung kita mengatakan itu video ini bahaya, ini meracunkan orang, ini bahaya nih. Ya, itu sebenarnya kita jangan langsung percaya. Siapa tahu itu suatu video yang hoax, ya, yang berbau tidak benar. Maka kita harus mengklarifikasi, cari kebenarannya. Jangan sampai kita telan mentah-mentah. Anak-anak apa? Ghibah itu hukumnya haram dalam ajaran agama Islam dan termasuk perbuatan yang keji. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah artinya menggunjing atau membicarakan keburukan aib orang lain. Kemudian istilah ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar.
Firman Allah tentang ghibah, anak-anak Bapak, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ikuti ayyuhal dulu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu jtanibu katsiran. Amanu Katsiran. kasiran. Minal zanni. Minal zanni. Inna ba'daz zanni. Inna ba'dadh-dhanni Ismu wala tajassasu. ismun wa la tajassasu. Wala yaghtab yabdukum. Wa la yaghtab Ba'dukum. ba'dukum Ba'da. ba'da. Ayuhabbu ahadukum. Ayyuhabbu ahadukum Ayyakula lahma. ayyakula lahma Akihi maitan. akhihi maitan Fakaritumu. fakaritumu Wattaqullah. wattaqullah Innallaha tawwabur rahim. innallaha ghafurur rahim. Baiklah, artinya wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagai prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah anda di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mau menerima tobat, maaf penyayang. Anak-anak Bapak ya, yang Bapak hormati, kalau kita membicarakan keburukan orang lain, kita itu sama seperti memakan bangkai saudara kita, yaitu hukumnya haram. Ya, bisa kamu tempat bapak, di belakang bapak ngomong yang jelek-jelek, itu sama dengan memakan bangkai orang lain. Jijik apa tidak makan bangkai? Jijik. Ya, jangan sampai kita bicara orang lain, sebab kita pun punya kekurangan. Lanjut, penyebab ghibah. Ya, satu, pelampiasan emosi atau marah, merasa iri atau dengki karena melihat keberuntungan orang lain, tidak suka orang lain beruntung. Ya, kemudian perasaan dendam, sakit hati sehingga ingin balasnya, suka membanggakan diri, ujub, saya ini hebat, bapak saya kayu, HP saya elok, baju saya elok, pakaian saya elok, tas saya elok, membanggakan diri, itu ujub namanya. Banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal tidak bermanfaat, seperti membicarakan orang lain, ngumpul-ngumpul suatu tempat membicarakan orang lain. Ini juga dinamakan dengan ghibah. Lanjut, dampak negatif dari ghibah. Satu, merusak nama baik diri sendiri orang lain. Kita rusak, orang lain juga rusak. Dua, menimbulkan keresahan atau permusuhan, bermusuh. Ya, kalau kita sering menghibah, menjadikan hati tertutup, sulit menerima kebijakan. Kalau hati ini sudah tertutup, sulit menerima kebenaran atau kebijakan. Memicu perselisihan dan pertikaian antara sesama. Ya, pertikaian. Ya, bisa belagu nanti kalau kita sering menghibah. Menimbulkan prasangka buruk, berpikir negatif. Jangan-jangan dia ngomongin aku nih. Nah, itu karena ghibah itu pasti kita sudah berpikir negatif tentang orang. Memutuskan tali silaturahmi. Kalau kita berkawan kemarin, sekarang tidak berkawan lagi, ribut gitu. Kenapa? Karena kita sering ngomongin teman kita. Teman kita tidak syukur gitu. Ya, kita juga tidak syukur di kawan. Akhirnya kita putus silaturahmi, bermusuhan. Merusak tatanan masyarakat. Ya, dulu anak-anak Bapak ada suatu kisah, ya. Orang itu kuat yang bekerja, lalu diajak sama bos. Kamu kerja sama aku ya, saya lihat kamu tuh kuat, kamu tidak ada kekurangan. Ya Pak, siap saya kerja sama Bapak. Orang ini kuatnya, kalau batu besar itu dia bisa ngangkat itu batu, saking kuatnya. Tapi kekurangannya satu dia suka menggibah. Akhirnya apa terjadi? Karena hobinya menggibah, di suatu kerajaan itu rusak. Dia ngecek, membicarakan, mengatakan kepada istri raja, wahai istri raja itu selingkuh, padahal dia selingkuh. Akhirnya kerajaan yang ada pada saat itu rusak karena yang bekerja itu suka menggibah. Lanjut, cara menghindari ghibah. Memahami dan menjadi dampak negatif ghibah. Kalau kita sudah tahu ghibah itu dosa, jangan kita lakukan. Mengintrospeksi diri dengan mengukurkan diri sendiri. Nah, kita ini punya kekurangan, jangan ngece orang gendut, ya, ngece orang pesek.
kecemasan hitam, ya, maka tidak boleh. Kita juga punya kekurangan. Bergaul dengan orang lain yang soleh, kita bergaul dengan orang soleh, jangan bergaul dengan orang yang salah. Bedakan soleh dengan salah. Kalau soleh dia apa? Kalau tidak soleh dia jahat. Ya. Kemudian bergaul dengan orang soleh, menjaga lisan dijaga, lidah dijaga, jangan sampai buruk-burukan orang lain. Ya. Kemudian bersikap waras diri, saling menasihati, ya, menasihati teman boleh. Isya menasihati aura yang ngomong orang lain itu nggak boleh, dosa itu. Boleh. Selalu berpikir positif terhadap orang lain, ya. Positif thinking, berpikir ya positif, jangan berpikir negatif. Ya, perbedaan ghibah, kritik, review produk, ya. Ghibah menyebut kekurangan orang lain, kritik membicarakan kekurangan orang terhadap sesuatu dengan maksud akan menjadi baik. Ya, review produk menjelaskan tentang kualitas suatu produk sesuai dengan fakta yang dialami, apa adanya setelah memakainya. Kemudian tabayun, ya, dari ghibah sudah, kita masuk kepada ranah tabayun. Apa itu tabayun? Mencari kejelasan dan kebenaran tentang sesuatu. Kita cari kebenaran atau kejelasannya, ya. Jangan sampai kita nyebar berita hoax, tidak benar, itu dosa. Cara menumbuhkan tabayun, tidak langsung percaya terhadap suatu informasi. Jangan langsung percaya, ya. Oh, tadi itu ada orang gila tadi itu gini. Padahal orang gila tidak mandi. Yang kita bicarakan yang buruk-buruk. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas. Kalau belum jelas informasi, jangan disebarkan ke kawan. Di-share lewat WA kan, karena itu jelas. Mencari kebenaran suatu informasi dengan mengecek pada sumber aslinya. Cek dulu, ya, cross check. Pada ada berita, di cross check dulu. Jangan sampai kamu telan mentah-mentah itu berita. Hati-hati dengan informasi berita hoax beredar di masyarakat. Kalau ada berita hoax, hati-hati. Ya, kita jangan langsung menyebarkan. Ya, itu tadi anak-anak Bapak tentang ghibah, ya, tentang negatif di ghibah, bagaimana cara menghindari ghibah. Kemudian kita harus selalu klarifikasi atau tabayun terhadap suatu masalah atau berita. Baiklah. Bagus ya kartun ya. Ya, Ada paut ya. Assalamualaikum. Ibu, Lia udah pulang. Iya. Ada anak juga ya. Ya sudah, ibu buatin es dulu ya. Makasih ya, Bu. Tri, badannya gitu amat ya. Kayak kapal mandi itu. Iya ya. Antara kasihan, tapi juga lucu ya. Mari urus deh sama orang tuanya. Pasti gak mungkin penampilannya kayak gitu. Tapi kalau kita kasih tahu bajunya kotor, pasti dia langsung marah-marah. Itu siapa sih yang ngobrol di luar? Lia bukan sih? Ibu di luar ada siapa ya, Bu? Kok kayaknya dengar kayak ada orang ngobrol sih?
Oh, itu dia sama temennya kan, si Andi. Memangnya ada apa kan? Walah, si Leo toh. Enggak, Bu. Itu tadi kayaknya dengar dari ruang tamu. Kalau si Leo lagi ngomongin temennya, mana ngomonginnya yang jelek-jelek lagi. Astagfirullahaladzim, yang bener Kak? Iya Bu, benar. Ya sudah, kamu ingat si Leo ya Kak? Ibu masih mau bikin minum dulu. Kasihan banget ya selfie keren di. Kamu tadi yang dari tadi ngobrol. Iya kak. Hehehe. Kamu Dek, masih kecil udah suka ngomongin orang. Gimana kalau udah gede kamu nanti? Wah, kakak mau pengen Leo ya tadi. Ngaku deh. Ini siapa yang nguping? Kamu aja tadi yang ngomongnya seru banget sampai kedengaran ke dalam. Orang kakak lagi baca buku juga di ruang TV. Lagian, emang salah ya kalau kita ngomongin orang lain. Kan orangnya nggak dengar kak. Bukan masalah itu, Dek. Baiklah Bapak sudah membagikan kemarin kelompok kita berdasarkan gaya belajar kita. Pertama gaya belajar kita yaitu tentang audio, kemudian yang kedua visual, yang ketiga kinestetik. Kelompok 1 yaitu apa tadi? Audio. Kelompok 2 visual. Kelompok 3 ada 4 kinestetik. Setelah itu apa akan membagikan lembah kerjanya pada pelajaran kali ini. Kita kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini cari di sini nanti tentang gibah, cari temanya ya, jawab itu jawabannya nanti. Jangan pendeknya, gibah itu apa, gibah itu bicara orang lain ya, pendeknya ya, agak panjang dikit. Nanti apa tampil kali depan juga jawabannya ya. Ini juga ya, nanti jawabannya jangan pendeknya, yang cari di sini kan ada tempat. Kemudian itu juga ya, kelompok 4 sama ya, kelompok 2 ya, nanti di presentasi maju ke depan ya, mewakili daripada kelompok ini nanti. Baiklah, kita semua tadi sudah membuat hasil diskusi. Maka daripada itu anak-anak Bapak silakan kelompok pertama yang maju untuk menjelaskan daripada diskusi ini, itu kelompok 4. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Maju yang betul. Ya, kelompok 4 silakan. Ini kelompok kinestetik. Jelaskan tentang apa yang kamu ketahui tentang yang ada di soal TKP tersebut. Apa itu gibah? Gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitar. Gibah juga dilarang dalam agama. 2. Jika ada orang yang menggibah, apa yang harus kalian lakukan? Tabayun atau mengklarifikasi, menasihati teman supaya tidak menggibah lagi. 3. Jika yang dibicarakan itu salah, maka bagaimana cara kalian meluruskan supaya tidak menjadi masalah di masyarakat? Jawaban: kita harus menjelaskan apa yang sebenarnya. Oke, tepuk tangan. Kelompok 3. Silakan 1, 2, 3. 1. Apa itu gibah? Menurut istilah gibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di sekitarnya. 2. Jika ada orang yang menggibah, apa yang harus kalian lakukan? 1. Kita harus menasehatinya. 2.
kita jangan berteman dengan orang tersebut. 3. Kita harus mendoakannya. 3. Jika yang dibicarakan itu salah, maka gimana cara kalian meluruskan supaya menjadi masalah di masyarakat? Jawaban: menjelaskannya kepada mereka tentang yang sebenarnya. Oke, kasih aplaus. Kelompok 2, silakan dulu. Kasih tepuk tangan kelompok 2. Najam. Kanan mana? Turunin ya, sebelah kanan. Satu, apa itu ghibah? Berbicara, keburukan, kekurangan orang lain. Hukumannya haram dan mengeluarkan aib orang lain. 2. Apa kalian pernah melihat orang ghibah di tempat tinggal kalian? Apa yang mereka bicarakan? Jawaban: inspirasi Islam menghindari Tidak, lanjut. Kisah Islam untuk menghindari mengesati orang yang suka ghibah. 3. Sebutkan 3 bahaya ghibah. 1. Berdosa. 2. Menghindari teman. 3. Seperti memakan bangkai teman sendiri. Oke. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1, tepuk bagus. Langsung dia pakai semikon. Dimulai. 1. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain dan menyebut keburukan orang lain di saat orang lain tersebut tidak ada di sekitar. Ghibah hukumnya haram dan hukumnya haram dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan yang keji. 2. Dari video yang sudah ditampilkan pada komentar kami adalah tidak boleh karena ghibah hukumnya haram dan dilarang oleh agama. 3. Apa kalian pernah menghibah dan apa yang ada dibicarakan? Pernah kami membicarakan contoh kelas yang menghibah. Mereka suka menyakiti dan merendahkan kami. Tepuk bagus. Kita di rumah, ya, dengarkan. Tugas di rumah untuk anak yang tadi, gaya belajarnya audio, itu membuat video, ya, membuat video tentang ghibah, ya. Kemudian yang kedua visual, ya, membuat poster, ya. Kelompok 2 membuat poster seperti kemarin. Ada kertas karton ditempel. Kemudian yang ketiga dan keempat kinestetik, ya, tugas video bermain peran, ya, tentang ghibah, bermain peran, bikin video. Misalnya kamu sedang menggibahi Lucia, silakan dibuat video. Itu saja, ya. Ya, gitu. Demikianlah, ya, pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa belajar di rumah, ya. Karena kita semua ini belajar, jangan pernah berhenti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi